Gimana caranya bisa masuk di selain prediksi lah. Balik lagi channel Tengkatros, yo. Episode kali ini update project dari motornya Mas Tara Budiman. Motor itu adalah Yamaha Fazio. Jadi hari ini udah rada sore, gue lagi nungguin Mas Tara Budiman datang nih untuk ngeliat update projectnya cuy. Karena motor itu sebenarnya baru masuk minggu kemarin ya. Hari ini fix motornya itu udah jalan seminggu 3 hari kalau nggak salah. Dan udah ada beberapa parts juga yang udah kita update. Nah sebelum Mas Taranya datang, gue mau ngasih lihat dulu motornya ke kalian. Apa-apa aja yang udah gue ganti dan seperti apa nanti konsepnya ya. Mudah-mudahan dari video update ini kalian bisa ngebayangin nih motornya bakal jadi apa. Langsung aja kita ke motornya di depan. Yuk. Oke guys, ini dia motornya. Udah beberapa bagian yang kita progres ya. Tapi ini motor tentu aja belum selesai semua, karena ada beberapa part juga yang tadinya mau kita setup, tapi waktunya nggak keburu, kayak depan di front rack nih ya. Nah, gue akan bahas beberapa aja yang udah gue lakuin di motor ini. Pertama kita mulai dari bagian kayak kakinya dulu nih cuy, kita lihat ya. Suspensi depan, seperti kalian lihat, ini kita udah ganti. Model aslinya teleskopik, yang sekarang juga teleskopik sih, pakai produk aftermarket. Dan yang gue suka itu di bagian depan itu ada tabungnya gitu cuy. Jadi kelihatan looks-nya itu lebih apa ya, bisa bikin lebih padat juga sih. Karena aslinya itu shockbreaker yang bawaan pabrikan ya cuman tabung biasa gitu kan ya. Dan kalau kalian lihat juga ini kepala babinya juga kita ganti. Ini jadi pakai 4 piston. Cuman kita mesti custom untuk bracketnya nih. Sebenarnya ini kepala babinya universal ya. Cuman karena dia sifatnya universal, jadi ya mau nggak mau kalau kita pasangin di sebuah motor, bracketnya itu harus kita custom, harus kita bikinin lagi gitu loh cuy. Nah ini kita bikinin. Cakram, kita masih pakai bawaan orinya. Nanti belum tahu nih Mas Tara mau ganti atau tetap pakai originalnya. Karena originalnya juga menurut gue masih cukup oke sih. Mengingat motor ini nanti untuk bagian velgnya itu pakai wheel dop. Wheel dopnya ini dia nih cuy. Nah, set. Ini wheel dopnya custom ya, bahan fiber. Jadi kalau kalian lihat belakangnya seperti ini. Ini sebenarnya copotan dari Fazio gue yang kemarin tuh cuy. Sebagai sampel aja, dan ini bukan cat, ini di decal. Nanti gambar-gambarnya atau print-printnya itu bisa disesuaikan sesuai dengan konsep motornya atau warna yang dipilih sama Tara Budiman nanti gitu cuy ya. Ini ada 4 piece dan semuanya itu nggak cembung. Karena kalau kebanyakan wheel dop itu kalau kalian tahu produk aftermarket tuh biasanya cembung kan ya. Ini kita bikin juga yang cekung. Nah, yang cekung ini nanti buat di roda belakang. Oh ya, masih ngomongin kayak kaki, itu next-nya ada di bagian bannya nih cuy. Sebenarnya secara ukuran, ban ini lebih tebal dibandingin yang versi standarnya. Versi standar itu kalau nggak salah 110/70. Ban ini sekarang ukurannya gue pakai yang 100/90. Lebar bannya itu lebih slim. Tapi ban ini menang lebih tinggi karena pernya itu 90. Ini bannya gue pakai ban Millennium. Ini versinya adalah Scoot Max. Secara overall gue suka banget tampilan motornya sekarang jadi lebih padat, apalagi dikombinasiin dengan shockbreaker yang udah aftermarket juga. Nanti kita tanya sama Tara, dia suka nggak dengan profil tebel ini? Gue sih suka banget. Dari shock depan kita pindah shock belakang. Nah kalau yang shock belakang ini mungkin kalian nggak kelihatan ya dari sebelah sana. Ini juga udah pakai produk aftermarket. Ini dari KYTA untuk suspensinya. Dipilih yang warna merah nih cuy sama si Tara ya. Dan untuk di bagian belakangnya ini ada kayak kelihatan tabung-tabung. Gue sih masih belum terlalu notice fungsinya apa, tapi secara tampilan motor jadi kayak nambah ruang kosong di bagian belakang shockbreaker. Dan yang uniknya lagi di bagian bawah tabung yang tadi gue bilang ya, itu udah ada setelannya cuy. Ada 2 buah knop di bagian bawahnya, ada warna merah, ada warna hitam. Ini mungkin buat setelannya ya. Gue belum terlalu ngulik soalnya tentang shockbreaker ini. Ban yang belakang itu ukurannya sama seperti yang depan, gue pakai Scoot Max juga, ukurannya 100/90. Kita masuk ke bagian stang, stang juga udah kita rubah nih ya. Nah, untuk bagian stang kita pakai stang naked gitu ya. Jadi kita udah nggak pakai batoknya si Fazio lagi yang standar. Ini kita udah pasangin racer dari Honda Beat Street, dari mulai pankonnya ya, itu pakai punya Beat Street, racernya juga pakai punya Beat Street, setangnya ini juga pakai punya Beat Street juga nih cuy. Otomatis bagian setangnya sekarang jadi lebih terekspos. Ini tentu aja belum kelar juga, karena kalau kalian lihat ini tuh ada kayak kabel-kabelan gitu, dan kalau dilihat dari atas ini ya, itu masih bolong nih di sekitarannya. Tentu aja nanti kita bakal tutup lagi, karena kalau enggak ini bakal masuk air gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa juga masuk air, tapi ya kurang enak dilihat lah
kalau masih bolong gini. Jadi nanti kita akan bikinin custom covernya di bawah racer atau di bawah segitiganya nih cuy, untuk nutupin biar kelihatan lebih rapi lagi. Di bagian setang nggak terlalu banyak yang udah dirubah. Masternya masih pakai bawaan originalnya, grip gas masih bawaan original. Nanti kita bakal ganti juga. Tapi di sini untuk handle-nya kita juga udah ganti nih cuy, pakai produk aftermarket juga. Bentuknya menurut gue oke banget, build quality-nya oke, rapih. Dan yang paling gue suka, ini sih kayaknya udah jadi standar handle aftermarket ya. Itu adalah bisa disetel jaraknya cuy. Jadi mau jauh, mau dekat, itu bisa di-setel semua di bagian depan sini. Si handle ini tuh nyaman banget menurut gua. Karena dia di bagian pinggirnya sini tuh ada kayak apa ya, bezel gitu ya. Bentuknya nggak lancip. Jadi dia ngeround gitu cuy. Jadi dipakai tuh asli nyaman banget. Feel-nya tuh mirip-mirip pakai handle standar pabrikan tuh. Nah, kalau misalnya kalian tahu ya. Mundur ke bagian belakang lagi, ini di bagian jok. Nah, di bagian jok dan sektor belakang ini cukup banyak sebenarnya yang kita lakuin ya. Pertama, yang mau gue bahas itu adalah joknya dulu. Ini kita masih pakai alas bawaan standarnya. Cuman di sini udah kita reshape lagi cuy, atau kita bentuk ulang. Makanya kalau kalian lihat ini kulitnya lagi nggak dipasangin dan sekarang udah kebelah dua. Ini alas jok standarnya dan ini yang busa aslinya. Jadi kita udah pecah nih jadi dua. Kenapa? Karena seperti kalian lihat di belakang ini kita udah pasangin box dan back rack. Ini boxnya gue turunin dulu ya ke bawah biar kalian bisa ngeliat. Nah, ini adalah back racknya. Back racknya ini adalah buatan custom kit. Dia bisa dibikin mundur seperti ini. Set. Nah, gitu. Fungsinya apa? Selain kalian bisa jadi boncengan dengan ada opsi ini ya. Jadi tetap bisa di belakang tuh bisa tetap ada boxnya, bisa boncengan dan dibikin mundur ini supaya apa? Supaya bisa tetap akses bensin. Karena kalau mau isi bensin kan harus buka jok. Ini masih bisa, masih tetap normal. Walaupun bahan dasar si joknya ini tuh masih jadi satu kesatuan, bahkan ini tetap standar ya, nggak kita apa-apain. Tapi nanti looks-nya, si kulit ini, nanti seolah-olah dijahit akan kelihatan terpisah. Nah, untuk di project kali ini, masalah jok-perjokan ini, perjok enak banget. Itu nanti kita bakal serahin ke siapa lagi kalau bukan Satya Set. Ya. Tapi ini kita cuma bentuk aja. Nanti urusan detail-mendetailnya nanti biar si Satya aja yang ngurusin. Karena nanti jok ini juga pasti dibikin agak-agak lebih apa ya, nyentrik lah bentuknya. Untuk backracknya ini kita masih mengandalkan bracket bawaan standarnya. Jadi bisa dibikin maju mundur. Ini ada dua opsi box sebenarnya. Gue juga masih bingung. Nanti gue juga mau tanya si Tara, kira-kira dia pilih yang mana. Opsi box pertama itu ada di box ini cuy. Ini box custom ya. Ukurannya nggak terlalu besar, sesuai dengan lebar backracknya. Dan ini masih belum beres banget ya. Nah, bentuknya seperti ini. Atau opsi kedua, pakai produk aftermarket boxnya. Dia seperti ini. Nah, lebih besar karena dia 50 liter. Dan keunggulannya yang box ini ya, dia itu bisa dilipat guys. Ini gua beli boxnya, by the way, gue nggak di-endorse sama boxnya. Nah, dia bisa kelipat gini kayak transformer anjir. Si Optimum Prime. Wak gitu. Nah, jadi bisa tipis gini kalau misalnya lagi nggak mau dipakai gitu kan. Tetap masih bisa mundur, tetap bisa maju. Atau kalau mau ditinggiin, mau dipakai, bisa ditegakin seperti ini, jadinya box yang cukup besar. Cuman emang kalau dari belakang jadi kelihatannya agak lebar aja ya dibandingin yang ini. Oh, lebih tinggi sedikit, sekitar 4 sentian. Kalau kita ngomongin box itu ya kadang ada konsep yang dibikin agak gede kedodoran, itu lucu, dibikin kecil juga lucu-lucu aja atau fine-fine aja. Gimana menurut kalian? Bagusan pakai box yang coklat ini yang agak gede atau pakai box yang kecil, yang custom agak kecil ya? Langsung aja tulis di kolom komen. Oh iya, satu lagi nih guys, masalah footstep. Ini footstep aftermarket juga. Bentuknya ya menurut gua oke, build quality-nya oke. Yang jadi satu keunggulan adalah dia bisa jadi otomatis ngenutup. Jadi kalau kalian lihat ini, kalau mau buka seperti biasanya mesti pakai tangan. Kayak gitu. Nah, kalau mau nutup itu tinggal didorong dikit aja dia balik lagi sendiri. Jadi kalau misalnya pakai kaki dibuka, nah tinggal disenggol aja pakai kaki, dia turun. Bisa langsung nutup. Ini kelemahannya kalau misalnya terlalu nekannya terlalu nafsu, dia justru nggak mau nyangkut kayak gitu tuh.
Jadi nekannya mesti santai aja, sampai bunyi klik ya udah lepas aja. Ini tinggal pasang juga PNP buat Fazio, cuman memang posisinya karena emang PNP ya, posisinya dibandingin yang standar, footstep ini jadi sedikit lebih nongol sih. Kalau dilihat dari belakang bodi ini jadi lebih keluar. Tapi ya ada plus minus juga sih, secara tampilan dan fungsinya tetap sama dan oke menurut gua. Oke, itu aja ya yang bisa gue sampaikan di project ini. Gue lagi nunggu Mas Tara, kayaknya bentar lagi datang. Dia udah WhatsApp gue, katanya udah dekat. Gue langsung mau nanya-nanya ke dia aja. Kita lihat juga gimana soal update project yang ada di motornya. Apakah dia malah kaget motornya belum kelar? Ya harusnya sih enggak ya, nggak selebay itu juga. Karena kemarin juga kontak-kontakan, dia tahulah kondisi motor seperti apa. Gue juga mau nanya sih sebenarnya, kira-kira untuk masalah ban, box, dan lain-lain ini, yang oke buat dia yang mana gitu kan, supaya gua nggak ngerjain 2 kali. Oke? Soalnya kalau misalnya dari dia udah approve semua, gue bisa kerjain, kita mau masuk ke step bagian yang lebih heavy lagi, ubahannya yang lebih banyak lagi, yang sifat customnya untuk dibikin di motor ini. Oke, kita tunggu aja, ntar lagi mungkin datang kali ya. Alright guys, di samping gua langsung dilihat langsung motornya sama Mas Tara. Ini dia nih si Ajio. Hai. Gimana Mas? Udah kelihatan nggak progresnya? Iya, bukan kelihatan lagi nih mah, udah berubah banget Bang Ateng. Ini udah mulai dari jok udah kelihatan. Ya. Ini juga udah mulai naked, ya kan, stang udah mulai naked. Terus dari apa namanya, ban juga udah mulai diganti, footstep juga udah mulai. Yang paling kelihatan juga ini nih, box yang kemarin udah kita ngobrolin. Box. Jadi kemarin itu request-nya lu bisa ditarik kan? Iya benar. Ini belum beres sih. Ini belum beres tuh. Udah bisa ditarik. Ini nih yang gue lihat-lihat nih kalau dari Instagram nih. Karena motor-motor sekarang kan kalau zaman dulu kan boxnya pasti taruh di ujung sini doang kan. Menurut gue ganggu karena kalau sendiri tuh nggak apa ya, nggak enak Kurang banget, asik dilihat kurang ya. asik. Nah kalau boncengan juga masih bisa gitu. Yeah. Dan ternyata bisa nih. Dan Bisa, ini tuh bisa, ada 2 lagi. Ada 2, ada pilihan. Dan kita masih bingung ya. Iya. Masih bingung. Mau pilih yang mana? Yang 50 liter ini atau yang agak kecil ini? Betul. Kalau yang ini custom, jadi bikin sendiri. Lu berarti barang-barang kayak gini itu tuh semuanya bisa di custom nih? Bisa. Kalau kita ngomongin project lu nih ya, dia kombinasi. Ada yang custom, ada modifikasinya. Kalau modifikasi itu tinggal pasang. Oh, itu modifikasi. Itu modifikasi. Oke, kalau custom berarti ada yang benar-benar dirubah tuh. Iya, bikin dari nol. Oh, Nah, oke. salah satunya bikin dari nol tuh ini, sama setang. Nah, setang nih gini. Oh, ini aslinya berarti? Enggak, ini setang. Heeh. Dia kan aslinya lo ada batoknya kan? Iya, benar. Nah, cuman setang nih gua pakai copotan dari motor lain yang Oke. udah naked. Oke. Tujuannya biar kelihatan kayak standar pabrikan gitu. Oke, benar, Rapihnya benar. ya. Rapinya. Cuma masalahnya ini belum ada covernya. Jadi nanti ini tuh gue pasangin cover lagi. Nah, buat nutupin ya, cover itu custom. Oh, covernya custom Covernya tuh? custom. Ini kan nggak mungkin bolong gini, ntar dia masukkan air kan. Benar. Gitu. Oh, jadi ini nutup di sini nih, Bang ya? Oke. Nutup, terus ntar kabel-kabel ini juga nanti clear, bersih semua. Oh, aja. Jadi kurang lebih nanti look-nya tuh bakal kayak gini lah. Ya. Idih, lebih rapi ya. Lebih rapi Sama ya. tartar nih. Ban kan udah kelihatan banget nih. Sesuai yang kemarin lu bilang nih. Sama ini masih gantung, Bang. Oh iya, nih. Jadi ini kan lu pakai kemarin lu beli ya? Iya. KYTA ya? Iya, KYTA tuh. Shock breaker-nya juga buat Fazio nih. Betul. Cuma masalahnya kalau lu pakai ini, dia itu mesti bikin bracket tambahan. Oh, jadi ininya ada yang tambahannya juga? Ada tambahannya. Nah, itu custom. Oh. Mesti bikin. Nah, ini gue iya. lagi proses bikin. Kebetulan belum kelar. Jadi mesti di custom. Nah, itu salah satu poin yang tadi gue bilang. Ada yang modifikasi tinggal pasang, ada yang mesti play. custom. Oke. Gitu. Jadi kalau dari motor gua nih, yang di custom tuh ada berapa banyak sih, Bang? Gue pengen tahu sebenarnya. Pertama, box ini. Backrack. Backrack itu custom. Betul. Nggak ada yang jual. Iya. Terus boxnya. Box. Yang ini. Iya. Yang satu ini. Ini lu custom atau memang nanti diperjualbelikan? Sementara ini gue belum jual. Oke. Baru gue bikinin buat gue personal tuh di motor Bravo gue. Iya. Sama di motor ini. Oh gitu? Iya. Wih, kehormatan banget nggak nih gua jual. nih. Gila, terus. Dan yang ada itu kalau boxnya tuh lihat ada nutnya kan. Iya. Nah itu sama sekali belum gua jual. Kalau lo lihat motor gue tuh masih polos tuh. Masih polos? Masih rata. Iya. Ya kan belum gua Dia- pasang. Kalau dia ada nutnya. Iya, benar. Jadi ntar kalau misalnya lo pakai, lo orang pertama. Orang pertama nih? Orang pertama. Ih. Nggak ada yang Aduh. nggak ada yang samain.
Sorry banget ya bro. Inilah enaknya kalau motor di custom tuh. Lu nggak akan ada yang sama kalau di custom. Karena itu seninya di custom tuh itu ya, Benar, membedakan. Ya, kalau custom tuh kan prinsipnya gampang kalau gua. Custom tuh apa sih? Banyak yang nanya gitu kan. Iya. Kalau menurut gua, custom itu bukan gimana caranya bikin motor lu jadi lebih bagus. Tapi custom itu gimana caranya bikin motor lu jadi lu banget. Nah, itu dia tuh. Sesuai kriteria pemiliknya. Nah, kebetulan kan motor ini tuh memang gue ciptakan pengennya bukan motor yang keren doang, tapi juga centil. Kalau sekarang nih masih laki banget nih kalau menurut gue. Karena kan jiwa gue memang laki, tapi ya sedikit lu tau lah ya kan. Bapak-bapak menolak tua, ya kan. Gimana caranya bisa masuk di selain prediksi lah. Ya kan? Iya. Gitu Bang. Jadi kalau si customer-nya nih dia berapa persen? Dari 100% sama modifikasinya? Tetap masih banyak modifikasinya. Oke. Karena beberapa parts ini kan juga kita yang udah lu beli, Ya. kita tinggal pasang kan. Ya. Gitu. Cuman sedikit ada penyesuaian di full step kemarin. Full Oke. step ini tetap ada yang digerinda dikit lah. Oh. Tapi tetap lebih banyak yang di part modifikasi. Oke. PNP. Yang customernya mungkin 35%. 35%. Karena ada satu lagi yang custom tapi belum dibikin. Apa tuh? Itu front rack. Oh iya benar. Iya kemarin nih kita ngobrolin si front rack ini. Front rack. Iya. Front rack itu dibikin juga sama nanti yang depan ini masih belum tahu nih. Iya. Ini Apa? nih. Spakbor ya. Betul, spakbor. Jadi nanti lu mungkin akan melihat motor sama aja nih kayak gue pernah ngeliat segala. No, ini akan berbeda. Ini akan menjadi terlahir seperti motor Fazio bukan pada umumnya ya. Jadi kalau buat teman-teman nih kayak punya motor seperti ini yang nggak pengen batok lampunya Fazio bisa menjadi pilihan juga. Iya. Dan bisa datang ke sini mungkin. Naked. Tuh. Naked. Gue mau nanya satu nih. Apa tuh? Masalah kayak kaki, khususnya ban nih ya. Iya. Ini kan velg kita masih pakai tetap standar. Iya. Cuman nanti rencana, wheel dop juga ntar custom. Wheel dop custom juga. Shit man, gue belum lihat Iya. lagi. Anjir, Iya, ini wheel kalau dop gua bawa, ya. bentar, Ada. Udah deh, Bang. Ada. Canggih Bentar, juga bentar, nih orang. Bentar, gue ambil. Iya. Bentar, gua ambil. Segala sesuatunya Anjir. ada deh. Ada deh semuanya. Wheel Wheel dop lah apa. Capek gue lari. Wheel dop banget tuh mantep. Wheel dop. Nah, ini bekas punya gua. Cuman nanti kita custom bikin kayak gini. Seperti ini ya? Seperti ini. Ini nih. Nah, ini ada grafisnya lagi nanti. Berbeda lagi, Berbeda sesuai lagi. sama yang kita inginkan. Iya, bebas. Sesuai dengan pesanan tuh guys. Sesuai dengan pesanan. Gue nanya kan masalah masalah ban nih. Ya. Kelihatan beda nggak? Lu jujur. Dari Ini. ban. Dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Ya beda. Ini tuh kayak lebih mahtek gitu kayaknya menurut gua. Mahtek tuh kayak berbody gitu. Kalau yang sebelumnya kan kayak cingkrangnya biasa aja gitu. Iya, Tapi bener kalau, ya. kalau tambahin ini tuh Soalnya ban ukuran ini itu masuk gak? nggak jarang anak-anak Fazio tuh jarang pakai. Nah, Gue masih jarang pakai karena dia mikir yang belakang itu bakal mentok. jadi bentar, ini ukurannya depan berapa, belakang berapa? Yang depan ini gue lupa ukurannya lupa lagi gue anjir. 100/90. 100/90. Nah, itu tuh yang menurut gua kelihatan makte di sininya. Nah, tapi iya, which benar. is menurut gua membuat si motor ini jadi makin gagah lagi menurut gua, makin ready lagi. Kemarin gue nggak bilang kan sama lu kan. Oke. Tapi karena gue pengen tahu dari lu Iya. nih. Kelihatan beda berarti ya? Iya. Oke, aman berarti. Ini donatnya gue udah demen nih. Tinggal nanti kita ngobrolin masalah si lampu. Masalah lampu. Nah, itu tuh kan kita lagi banyak penyesuaian nih, Mas gue. Karena ini naked, lampunya seperti apa sih? Mungkin buat teman-teman nih, boleh komen di bawah nih. Enaknya sih kayaknya Bang, kayak zoomer atau kayak apa ya kan? Lampu 2 bulat. Iya. Nah, di sini biasanya lampunya bagusan di depan atau di atas setang. Iya, atau sebenarnya. kayak mods. Lu tau mods gak? Yang di sini semua gitu ya? Yang Vespa ya. Iya kan? yang rame banget Iya, lampunya iya. gitu kan. Iya. Tapi itu bisa jadi juga loh. CRT Iya kan? lampunya. Iya, benar. Udah gitu dihidupin, buset lu mau apain? Hah? Mau nyenterin bola? Orang pada mau nonton bola. Tapi menurut gua menarik juga sih. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Yang paling lu suka so far yang mana? Ya, ini gue tahu belum apa-apa lah ya. Tapi bagian mana yang lu paling suka? Jujur ya, gua mulai dari stang sini sampai ke belakang karena udah terlihat berbedanya sama motor awal. Oh, beda jauh ya? Beda jauh Iya, nih, iya, beda iya, jauh iya. Bang. Ini tuh udah beda jauh banget. Ini belum bagian depannya ya. Karena dari stangnya itu gue udah ngeliat, oh iya gue udah kebayang nih. Karena pertama kali pas gue liat gambarnya doang kayak,
Gue masih belum kebayang lagi. Kelihatan gambarnya, tapi gue kayak ketika muncul jadi nyata nih seperti apa. Dan sekarang tuh gue akhirnya, oh iya ternyata tidak ada batok atau lampu itu tuh ngaruh banget. Ngaruh ngebuat makin lebih lebih tampil berbeda aja. Karena kan gue orangnya tuh tipikal kalau jalan pengen diliatin. Paham kan? Iya. Ada narsistik statementnya lah gitu. Wih, motor apaan nih Tar? Gitu. Kan? Jadi bahan obrolan aja. Karena dari bahan obrolan, dari nyapa gitu, Bang, ini motor apa? Siapa tahu bisa jadi temen. Benar. Bikinnya di mana, Bang? Ya di Katros lah, pakai nanya lagi, lu nggak ngeliat tuh kontennya gitu kan. Sorry, ngomongin setang, gue lupa. Ini posisi, kan setang nih ganti juga nih. Gue pengen lu nyobain posisi duduk ya. Iya kan lu belum nyobain kan? Ya, cobain dulu deh. Cobain ya. Karena kalau misalnya kurang kemana nanti bisa gue setting. Turunin aja. Gue pegang. Oke. Nah. Cakep Abang ini. Udah segini aman. Tuh, udah kelihatan berbedanya. Jadi lu paham kan dengan gaya apa yang nanti gue berikan dengan motor ini. Tapi ini masih warnanya tuh terlalu manly banget. Masih manly ya? Yoi, kurang centil lah. Kurang centil. Ya, karena ini kan akan jadi mocil. Motor centil. Anjay. Mocil. Mocil. Gue kira motor kecil. Enggak, motor centil dong. Motor centil. Yoi. Kalau nggak pakai backrack juga ganteng. Nah, tuh, kan? Kita coba boncengan ya? Iya, benar. Lu kan nanti mau boncengan kan? Iya, benar. Nah, dia nih, footstep-nya lu bingung ya? Gimana sih, Bang? Norak banget udah tadi gua. Gini. Ini, ya. Jadi, ininya ditekan nih. Oh, gitu. Nah, jadi kalau gini nih, ditekan, lepas. Gitu. Oke. Coba. Gue dibohongin. Coba. Enggak, bener. Sama Evan gue dibohongin tadi. Enggak, Bang, lu dorong aja ke depan. Gue bilang gitu. Gue dorong. Jadi kalau diginiin. Oh, bisa. Nah, coba lagi. Nah. Enggak, lu ngebohongin gua. Lu ngebohongin. Evan yang bener. Ini tinggal begini doang, Bang, tuh. Tuh, tinggal ke depan doang, tuh. Iya, bener. Gua dari tadi salah sih. Maksud, gua bilang nggak bisa dari tadi dipencet. Gini aja, ada apa? Ceklek. Nah. Iya, emang builder. Wah, bisa aja builder. Coba, Bang. Oke, itu boncengan ya. Ya. Nah, gua duduk di sini. Tuh, nyaman, Bang. Tuh, anak gua di depan nanti tinggal set, iya kan? Udah set, aman ya? Tuh, aman. Masih bisa mundur dikit juga. Masih belakang bisa, masih oke, box. Buat box masih aman ya? Buat box aman kayaknya. Tuh. Nanti ini buat sepatu-sepatu atau mungkin buat naruh helm. Yoi. Atau mungkin nanti kalau mau tamasya kemana keliling kota kan, yuk langsung aja lagu Piknik 72. Ntar gue turun dulu. Wah, nanti turunnya dia susah nih, Pak. Apa? Kalau ada box, naiknya susah. Oh, naiknya aman, susah. Bang. Tapi caranya, dia jangan langsung gini. Tapi lu mesti kuat ya. Iya. Coba ya. Oke. Bisa Coba. Nah, kan ada box nih. Dia naik dulu satu di set. sini. Oke, pegangan sama gua. Nah, langsung set. Oh, Anjay. Iya. Oh, gitu ya, benar. Iya. Turun juga sama. Iya. Cuma karena gua gak enak aja sama lu. Nggak mau gini aja, Bang. Ntar gua giniin aja. bisa. Iya. Rock and roll dikit. Bisa. Iya nggak sih? Oke, Pak. Overall itu aja paling udah gua ganti. Overall, wah gua puas banget. Aman ya? Terima kasih to pimp my ride, anjay. Ya kan? Akhirnya gue punya motor yang bisa di custom oleh Bang Ateng. Thank you nih buat Katros Garage, buat Bang Ateng. Ini gue gak sabar nih, berarti kita after lebaran lah kita bertemu. Habis lebaran nanti bakal ada video update juga. Oke. Nanti kita lihat aja udah sampai mana. Yoi, siap dong. Yang pasti ini partnya belum kepasang semua. Ini masih 30% kali ya? 30% ini mah. Ya 25% bahkan. Iya 25%. Baru keganti. Yang nyentrik-nyentriknya belum nih. Belum ada. Nanti buat kejutan lah. Konsepnya. Yang pasti itu aja. Box belakang, kita juga minta bantuan teman-teman. Pakai yang mana? Yang 50 liter atau yang custom ya? Kalian bisa tulis di kolom komen. Oke. Pak Bro, thank you ya. Thank you, bosku. Siap. Best emang. Boom! Ya, orangnya udah balik. Aduh, akhirnya so far so good ya. Nggak ada kendala. Untuk beberapa parts dia juga udah oke. Dan untuk masalah box tadi ya dibalikin lagi ke kalian. Kira-kira kalian lebih suka yang mana, box yang kecil atau yang gede? Jangan lupa tulis di kolom komen. Sementara itu, walaupun motornya masih on progress,
Dari raut mukanya Mas Tara sih dia happy banget kayaknya. Kalau dia happy, apalagi gua. Bisa tidur nyenyak dan nice dream lah pokoknya. Oke, gua rasa udah cukup untuk episode kali ini ya. Segitu aja buat episode kali ini. Kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa like dan share juga ke teman-teman kalian. Tentunya gue juga ingetin kalian, jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom. Videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.